Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Aulia dengan NIM 23050760009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman Angkatan 2023 kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori kritik sastra feminis. Teori kritik sastra feminis adalah pendekatan dalam kritik sastra yang fokus pada bagaimana karya sastra menggambarkan, membangun, atau memperkuat stereotip dan relasi gender, terutama dari perspektif perempuan. Kritik ini bertujuan untuk menganalisis ketidakadilan gender yang seringkali tersembunyi dalam teks sastra, serta bagaimana karya tersebut mempresentasikan pengalaman perempuan. Kritik sastra feminis juga berusaha memberi suara pada pengalaman-pengalaman perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam sejarah sastra. Yang pertama ada sejarah latar belakang. Kritik ini berkembang dari gerakan feminisme yang terbagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama ada gelombang pertama yang memfokuskan pada hak-hak politik perempuan. Yang kedua ada gelombang kedua berfokus pada kesetaraan sosial, budaya, ekonomi. Yang ketiga ada gelombang ketiga menekankan keragaman dan interseksionalitas. Kemudian ada tujuan. Tujuan teori kritik sastra feminis yaitu mengungkapkan patriarki dalam karya sastra, kemudian menyoroti karya-karya perempuan yang diabaikan, memperjuangkan dan mempresentasikan gender yang setara. Kemudian ada pendekatan. Terdapat beberapa pendekatan utama. Yang pertama ada feminis liberal, fokus pada ketidakadilan sosial dan diskriminasi gender. Kemudian feminis radikal, yakni menyoroti kekuasaan patriarki atas tubuh dan seksualitas perempuan. Kemudian feminis marxis yang mengaitkan isu gender dengan kelas dan kekuasaan ekonomi. Kemudian ada feminis psikoanalitis, menganalisis peran gender melalui teori psikoanalis. Kemudian ada interseksionalitas, menekankan pengaruh kelas dan orientasi seksual dalam identitas perempuan. Yang keempat ada konsep dan kunci. Representasi gender. Yang pertama ada analisis stereotip gender dalam teks. Kemudian ada kanon sastra atau kritik terhadap dominasi karya laki-laki dalam sejarah sastra. Kemudian encrypto feminin itu gaya penulisan unik perempuan yang menantang aturan patriarki dan stereotip perempuan, yaitu melawan penggambaran klise perempuan dalam karya sastra. Kemudian yang kelima ada tokoh penting dalam karya feminis. Yang pertama ada Virginia Woolf, kemudian Simone de Beauvoir, Kate Millett, Helen Seuss, dan Luce Irigaray adalah tokoh-tokoh utama dalam kritik sastra feminis. Kemudian materi keenam ada aplikasi dalam analisis sastra. Fokus pada penggambaran perempuan, tema, gender, dan pengakuan penulis perempuan dalam sejarah sastra. Kemudian materi ketujuh ada kritik dan tantangan. Fokus pada gender dianggap bisa mengabaikan aspek estetika atau bentuk dan homogenisasi pengalaman perempuan sering dipertanyakan karena tidak memperhitungkan keragaman latar belakang. Simpulan, teori kritik sastra feminis berusaha mengungkapkan dan menantang cara-cara di mana perempuan seringkali direduksi atau diabaikan dalam teks sastra. Melalui analisis feminis, kita dapat lebih memahami bagaimana karya sastra mencerminkan atau menentang struktur sosial patriarki dan membuka ruang bagi representasi yang lebih inklusif dan beragam tentang perempuan serta pengalaman mereka. Baik, sekian penjelasan materi mengenai teori kritik sastra feminis yang barusan saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.